Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk sub mata kuliah atau di pembahasan kita setelah ujian akhir. Di minggu kemarin saya mencoba mengulas tentang regulasi impact analysis, ya. Jadi analisis dampak dari sebuah kebijakan. Nah, salah satu kebijakan di pemerintahan atau di negara kita, mungkin sehari ini saya ngambil contoh tentang penggunaan anggaran atau pengelolaan tata kelola tentang keuangan negara atau bisa juga daerah, bisa juga desa. Tetapi saya mengambil submateri hari ini adalah terkait dengan analisis anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, tentunya di mata kuliah ini sebenarnya sudah ada dipelajari di tata kelola keuangan daerah atau tata kelola penyusunan anggaran keuangan daerah. Itu mata kuliah mungkin di Pak Dian yang menyampaikan. Nah, tetapi fokus kita di sini adalah tidak mempelajari tentang itu, tetapi bagaimana kita melihat struktur bodi anggaran dari pemerintah daerah khususnya. Ya, tentunya terkait dengan anggaran ini bisa diarahkan ke mana-mana, artinya bisa sebagai kepentingan dari masyarakat itu sendiri, dan salah satu pilar daripada sebuah organisasi ya terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana integrasi akademik praktisnya dengan pemerintahan? Tentunya APBD ini juga bisa dengan good governance. Artinya bisa membangun pemerintahan yang baik itu seperti apa dilihat dari pengelolaan atau bagaimana mereka menyusun sebuah anggaran. Dan ngomong keuangan ini sangat resisten sekali, artinya sangat sangat aspek masyarakat, artinya kepedulian tolak ukur dan sebagainya. Makanya ada sebuah teori bahwa kalau Anda ingin menguji seseorang, itu ujilah dengan urusan keuangan. Kalau Anda misalnya menguji temanmu, bagaimana temanmu setia, temanmu baik, bagaimana dia ketika berurusan keuangan dengan kalian. Umpamanya Anda atau adik-adik ini seorang perempuan, misalnya seorang urusan keuangan itu sangat-sangat sensitif ya, dan perlu kehati-hatian, dan orang akan kalau bicara tentang anggaran keuangan ini menjadi hal yang haram menjadi halal, halal menjadi haram, dan sesuatu yang baik menjadi jelek, saudara jadi musuh, teman jadi pesah. Nah, ini hal yang sensitif. Apalagi kalau kita kaitannya dengan publik, dengan masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kita pada masyarakat adalah terkait dengan pengumpulan uang atau pajak iuran masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk apa. Ini juga sangat sensitif sekali. Banyak kasus-kasus di negeri ini ya terkait dengan keuangan. Banyak urusan, apalagi di zaman-zaman sekarang, eranya adalah era ekonomi, era orang itu dilihat sukses atau tidak itu bukan karena dia lulus S3, profesor dan sebagainya, tetapi urusan ekonominya bagaimana. Banyak guyonan juga dari teman-teman yang kuliah jurusan apapun, pada akhirnya urusannya dengan urusan ekonomi. Kenapa ambil jurusan teknik informatika? Karena ini profesi pekerjaan loh, urusan ekonomi dari duit mana sebagainya. Nah itu. Nah, ini yang perlu kita pahami terkait dengan penggunaan keuangan itu. Tentunya kalau kita bicara pemerintah ya bicara tentang bagaimana anggaran pendapatan belanja daerah atau anggaran belanja negara APBN, kalau di desa itu APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Tetapi saya ngambil contoh ini adalah terkait dengan analisis APBD. Saya berharap adik-adik ini punya keahlian atau paling tidak punya pengetahuan tentang keuangan daerah. Ya. Jadi ada beberapa
hal yang mungkin harus dipahami dulu terkait dengan APBD itu, ya. Jadi yang pertama mungkin terkait apa sih APBD itu, misalnya. Seperti yang secara umum kita sampaikan tadi, soal keuangan ini memang sangat krusial, sangat sensitif dan ST-nya tinggi sekali. Ya. Dan seseorang pun ketika ngomong keuangan pasti ya emang uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang nggak bisa apa-apa kan gitu. Kalau ngomong urusan manusia dan sebagainya itu pasti. Dan orientasi banyak para politisi, para pemerintahan justru ya ini. Padahal menurut kami dari sisi pemerintahan, banyak uang itu bukan segalanya. Yang penting adalah bagaimana pengaruhnya. Ya uang itu adalah sebagai faktor pendukung saja. Gitu kan. Artinya kalau Anda fokus ke keuangan yo jenenge gak tadi duit akhirnya orientasinya bukan impact, bukan dampak dari keuangan itu, tetapi gimana kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Pemahaman APBD itu seperti apa? Fungsi APBD di sini adalah harapannya sebagai otorisasi. APBD berarti penggunaan anggaran yang secara otomatis atau kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Khususnya siapa? Ya pemerintah daerah itu ya bupati dan perangkat daerahnya. Persoalannya adalah bagaimana perencanaannya. Seharusnya uang yang terkumpul itu juga harusnya akan kembali kepada masyarakat. Nah, tetapi adik-adik harus melihat bagaimana struktur anggaran atau struktur bodi dari anggaran itu. Apakah pro rakyat atau pro kepentingan atau pro apa, proyek dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa melihat. Biasanya ada skala presentasi. Kalau Anda bisa melakukan analisis, biasanya memang ada ketentuan kayak Undang-Undang Dasar mengisyaratkan bahwa 20% harus digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk pendidikan. Itu pasti. Artinya dari anggaran 100%, 20% sudah harus wajib dianggarkan untuk pendidikan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang lainnya untuk belanja rutin dan sebagainya itu juga harus begitu. Makanya ketika adik-adik menjadi pejabat, menjadi seorang pelayan di masyarakat, jangan berpikir uang, pasti uang akan ada. Apalagi yang ngomong pemerintah, pasti ada perencanaannya, ada anggarannya, pasti. Alokasinya, pengalokasian juga seperti itu, besaran itu yang saya katakan. Ada distribusinya, bagaimana mendistribusi, tata cara pendistribusinya ini juga mungkin di pengelolaan keuangan, tata kelolaan yang diajarkan juga. Kemudian yang terakhir dengan stabilisasi. Stabilisasi itu bagaimana kita menjaga keuangan itu biar tepat pencairannya, tepat pemasukannya, tepat penggunaannya, dan sebagainya. Kemudian ada kedudukan APBD dalam sistem keuangan negara itu di mana? Yang terakhir ini kita membahas tentang prinsip penyusunan APBD, transparansi, akuntabilitas, efisiensi. Apalagi sekarang eranya era efisiensi. Banyak kebocoran-kebocoran anggaran yang tidak tepat sasaran. Jadi selama ini kalau ada melihat struktur anggaran itu hampir 60-70% itu untuk belanja rutin. Yang 30% untuk kembali ke masyarakat, entah infrastruktur atau apa seperti itu. Nah, landasan hukum dari APBD itu adalah Undang-Undang Dasar Pasal 18. Ini mengatur tentang otonomi daerah, kewenangan daerah untuk menata sistem pemerintah daerah itu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, Undang-Undang PP Nomor 12 Tahun 2011 pengelolaan keuangan daerah. Ada Permendagri, ada pedoman penyusunan anggaran APBD terkini. Apalagi sekarang kan di pemerintah pusat
terkait dengan Menteri Keuangan ini kan sangat beda sekali gitu loh. Yang lagi viral kan Pak Purbaya ini ya. Lah sosok Menteri Keuangan ini juga akan mempengaruhi keuangan di daerah karena kait dengan transfer daerah tentang bagaimana regulasi keuangan daerah dan sebagainya. Belum lagi penegakan tentang keuangan daerah. Kalau Bu siapa yang dulu itu Sri Mulyani itu mungkin dia banyak birokrasinya, banyak kerja di kantor. Tapi Pak Purbaya ini orang lapangan, Rek. Jadi banyak mengkalkulasi. Di tahun ini mungkin Bu Sri Mulyani yang demo urusan keuangan adalah rakyat. Tapi kalau di zamannya Pak Purbaya yang demo itu siapa? Gubernur dan bupati. Rakyat gak demo. Banyak spekulasi, banyak kebijakan yang barangkali yang pro rakyat dan pro. Nah, ini yang perlu gambaran kita tentang analisis kebijakan itu, apakah yang terpenting itu adalah anggaran ini pro rakyat atau tidak, berdampak enggak pada kehidupan kita. Ya. Kalau kita bicara Indonesia, sumber daya alam atau pendapatan asli negara PAN ya, asli negara atau pendapatan asli daerah, pendapatan asli desa itu lebih banyak dominasi dari sumber daya alam yang dimiliki negara kita. APBN ini berarti APBN cetok Gusti Allah, cetok Sang Pencipta alam. Ini kalau dikelola dengan benar, KDI iuran cukup Indonesia. Pendapatan dari tambangnya, dari alamnya, dari apapun banyak sekali yang sebenarnya kalau ini dikelola dengan benar bisa mencukupi apapun menjadi kebutuhan dari masyarakat rakyat Indonesia. Tetapi karena tata kelola yang tidak benar dan dikorupsi sehingga uang itu seakan-akan habis. Coba Anda lihat di PLN misalnya, pernahkah di rumah kamu atau keluargamu nggak bayar listrik dalam 1 bulan? Pernahkah sampean tuku bensin itu hutang BBM? Kenapa BUMN yang seharusnya menjadi pemasukan negara kok jadi hutang akeh? Nah, mungkin logika kita, loh aku tuku bensin, tuku listrik nggak pernah telat, artinya pendapatan itu jelas, pemasukan itu jelas. Tapi kenapa hasil akhirnya kok tidak jelas? Sehingga mempengaruhi pendapatan negara, sehingga ketika pengalokasian juga akan berpengaruh. Nah, nek ana duit mek 100 didomong 200 ya apa carane itu kan. Belum lagi teknik atau politik anggaran. Politik anggaran itu bisa juga dipengaruhi dari usulan-usulan dari pemerintah, baik pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten, bisa juga usulan-usulan dari anggota dewan atau DPR, wakil rakyat yang punya hak budgeting. Jadi dia punya usulan untuk, kalau di daerah itu sekarang itu ada istilahnya, ada reses, ada pokir, pengalokasian anggaran yang khusus penyalurannya melalui hasil reses, hasil rekomendasi DPR itu. Makanya DPR di Kabupaten Mojokerto bisa juga, kalau tahun kemarin itu hampir tiap anggota DPR dapat 500 juta per tahun. Kalau sekarang mungkin hampir miliar. Makanya DPR ini kadang kalau Anda punya saudara atau apa, atau lingkungan konstituen dari anggota dewan itu juga mendapat program dari DPR itu, yang sebenarnya itu adalah hak veto, hak prerogatif yang diusulkan melalui DPR, bukan uangnya DPR. Itu uang APBD yang disalurkan atau dialokasikan sesuai dengan rekomendasi DPR itu. Itu mungkin politik anggaran. Nah, struktur anggaran itu ada pendapatan daerah yang namanya PAD, ada transfer, ada lagi pendapatan yang sah. Jadi pendapatan yang sah misalnya terkait dengan retribusi, pajak, dan sebagainya. Kalau kota mungkin
Clarissa di wilayah kota ya, Anda coba pendapatan tentang retribusi parkir. Ini sekarang pemerintah kabupaten kota lagi berdebat, lagi tarik ulur, membuat kebijakan masing-masing terkait dengan retribusi parkir sebagai wujud salah satu unsur pendapatan lain-lain yang sah. Bayangkan setiap pengendara atau pemilik kendaraan motor atau mobil itu setiap tahun kan dikenakan retribusi parkir. Kalau sepeda motor mungkin sekitar 15.000, kalau mobil sekitar 25.000 atau berapa. Nah, itu berapa ribu mobil. Itu yang ditarik. Nah, terus yang juru parkir dan sebagaimana itu kan juga store retribusi. Alasan retribusi adalah sewa lahan parkir di wilayah kota. Padahal sing parkir akeh wong akeh. Nah, ini kemarin kayaknya Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas Pajak melakukan sendiri-sendiri. Kalau dulu itu kan Mojokerto Raya, jadi ditarik 15.000 tapi diparut dong. Entah persentase ke kota berapa, kabupaten berapa. Ini menjadi persoalan juga di pemerintah. Ini salah satu contoh kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk mata kuliah atau di pembahasan kita setelah ujian akhir. Di minggu kemarin saya mencoba mengulas tentang regulasi impact analysis, ya. Jadi analisis dampak dari sebuah kebijakan. Nah, salah satu kebijakan di pemerintahan atau di negara kita, mungkin sehari ini saya ngambil contoh tentang penggunaan anggaran atau pengelolaan tata kelola tentang keuangan negara atau bisa juga daerah, bisa juga desa. Tetapi saya mengambil submateri hari ini adalah terkait dengan analisis anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, tentunya di mata kuliah ini sebenarnya sudah ada dipelajari di tata kelola keuangan daerah atau tata kelola penyusunan anggaran keuangan daerah. Itu mata kuliah mungkin di Pak Dian yang menyampaikan. Nah, tetapi fokus kita di sini adalah tidak mempelajari tentang itu, tetapi bagaimana kita melihat struktur bodi anggaran dari pemerintah daerah khususnya. Nah, tentunya terkait dengan anggaran ini bisa diarahkan ke mana-mana, artinya bisa sebagai kepentingan dari masyarakat itu sendiri, dan salah satu pilar daripada sebuah organisasi ya terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, bagaimana integrasi akademik praktisnya dengan pemerintahan? Tentunya APBD ini juga bisa dengan good governance. Artinya bisa membangun pemerintahan yang baik itu seperti apa dilihat dari pengelolaan atau bagaimana mereka menyusun sebuah anggaran. Dan ngomong keuangan ini sangat resisten sekali, artinya sangat sangat aspek masyarakat, artinya kepedulian tolak ukur dan sebagainya. Makanya ada sebuah teori bahwa kalau Anda ingin menguji seseorang itu ujilah dengan urusan keuangan. Kalau Anda misalnya menguji temanmu, bagaimana temanmu setia, temanmu baik, bagaimana dia ketika berurusan keuangan dengan kalian. Umpamanya Anda atau adik-adik ini seorang perempuan, misalnya seorang urusan keuangan itu sangat-sangat sensitif ya, dan perlu kehati-hatian, dan orang akan kalau bicara tentang anggaran keuangan ini menjadi hal yang haram menjadi halal, halal menjadi haram, dan sesuatu yang baik menjadi jelek, saudara jadi musuh, teman jadi besar. Nah, ini hal yang sensitif. Apalagi kalau kita kaitannya dengan publik, dengan masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban kita pada masyarakat adalah terkait dengan pengumpulan uang atau pajak iuran masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk apa.
ini juga sangat sensitif sekali. Banyak kasus-kasus di negeri ini ya terkait dengan keuangan. Banyak urusan, apalagi di zaman-zaman sekarang, eranya adalah era ekonomi, era di orang itu dilihat sukses atau tidak itu bukan karena dia lulus S3, profesor dan sebagainya, tetapi urusan ekonominya bagaimana. Banyak guyonan juga dari teman-teman yang kuliah jurusan apapun, pada akhirnya urusannya dengan urusan ekonomi. Kenapa ambil jurusan teknik informatika? Karena ini profesi pekerjaan loh, urusan ekonomi dari duit sebagainya. Nah itu. Nah ini yang perlu kita pahami terkait dengan penggunaan keuangan itu. Tentunya kalau kita bicara pemerintah ya bicara tentang bagaimana anggaran pendapatan belanja daerah atau anggaran belanja negara APBN, kalau di desa itu APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Tetapi saya ngambil contoh ini adalah terkait dengan analisis APBD. Saya berharap adik-adik ini punya keahlian atau paling tidak punya pengetahuan tentang keuangan daerah. Ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin harus dipahami dulu terkait dengan APBD itu. Ya. Jadi yang pertama mungkin terkait apa sih APBD itu, misalnya. Seperti yang secara umum saya sampaikan tadi, soal keuangan ini memang sangat krusial, sangat sensitif dan ST-nya tinggi sekali. Ya. Dan seseorang pun ketika ngomong keuangan pasti ya emang uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang nggak bisa apa-apa kan gitu. Kalau ngomong urusan manusia sebagainya itu pasti. Dan orientasi banyak para politisi, para pemerintahan justru ya ini. Padahal menurut kami dari sisi pemerintahan, sebenarnya uang itu bukan segalanya. Yang penting adalah bagaimana pengaruhnya. Ya uang itu adalah sebagai faktor pendukung saja. Gitu kan. Artinya kalau Anda fokus ke keuangan yo jenenge gak tadi duit akhirnya. Orientasinya bukan impact, bukan dampak dari keuangan itu, tetapi gimana kita mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, pemahaman APBD itu seperti apa? Fungsi APBD di sini adalah harapannya sebagai otorisasi. APBD berarti penggunaan anggaran yang secara otomatis atau kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Khususnya siapa? Ya pemerintah daerah itu ya bupati dan perangkat daerahnya. Persoalannya adalah bagaimana perencanaannya. Seharusnya uang yang terkumpul itu juga harusnya kan kembali kepada masyarakat. Nah, tetapi adik-adik harus melihat bagaimana struktur anggaran atau struktur bodi dari anggaran itu, apakah pro rakyat atau pro kepentingan atau pro apa, proyek dan sebagainya. Nah, itu Anda bisa melihat. Biasanya ada skala persentase. Kalau Anda bisa melakukan analisis, biasanya memang ada ketentuan kayak Undang-Undang Dasar mengisyaratkan bahwa 20% harus digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia untuk pendidikan. Wis pasti. Artinya dari anggaran 100%, 20% sudah harus wajib dianggarkan untuk pendidikan. Misalnya seperti itu. Kemudian yang lainnya untuk belanja rutin dan sebagainya itu juga harus begitu. Makanya ketika adik-adik menjadi pejabat, menjadi seorang pelayan di masyarakat, jangan berpikir uang, pasti uang akan ada. Apalagi nih ngomong pemerintah, pasti ada perencanaannya, ada anggarannya, pasti. Alokasinya, pengalokasian juga seperti itu, besaran itu yang saya katakan. Ada distribusinya, bagaimana mendistribusi, tata cara pendistribusinya ini juga mungkin di pengelolaan keuangan, tata kelolaan yang diajarkan juga. Kemudian yang terakhir dengan stabilisasi. Stabilisasi itu bagaimana kita menjaga keuangan itu biar tepat
pencairannya, tepat pemasukannya, tepat penggunaannya, dan sebagainya. Kemudian ada kedudukan APBD dalam sistem keuangan negara itu di mana. Yang terakhir ini kita bahas tentang prinsip penyusunan APBD, transparansi, akuntabilitas, efisiensi. Apalagi sekarang eranya era efisiensi. Banyak kebocoran-kebocoran anggaran yang tidak tepat sasaran. Jadi selama ini kalau ada yang melihat struktur anggaran itu hampir 60-70% itu untuk belanja rutin. Yang 30% untuk kembali ke masyarakat, entah infrastruktur atau apa seperti itu. Nah, landasan hukum dari APBD itu adalah Undang-Undang Dasar Pasal 18. Ini mengatur tentang otonomi daerah, kewenangan daerah untuk menata sistem pemerintah daerah itu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintah dan daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, Undang-Undang PP Nomor 12 Tahun 2011 pengelolaan keuangan daerah. Ada Permendagri, ada pedoman penyusunan anggaran APBD terkini. Apalagi sekarang kan di pemerintah pusat terkait dengan Menteri Keuangan ini kan sangat beda sekali gitu loh. Yang lagi viral kan Pak Purbaya ini ya. Lah sosok Menteri Keuangan ini juga akan mempengaruhi keuangan di daerah karena kait dengan transfer daerah tentang bagaimana regulasi keuangan daerah dan sebagainya. Belum lagi penegakan tentang keuangan daerah. Kalau Bu siapa yang dulu itu Sri Mulyani itu mungkin dia banyak birokrasinya, banyak kerja di kantor. Tapi Pak Purbaya ini orang lapangan, Rek. Jadi banyak mengkalkulasi. Di tahun ini mungkin Bu Sri Mulyani yang demo urusan keuangan adalah rakyat. Tapi kalau di zamannya Pak Purbaya yang demo itu siapa? Gubernur dan bupati. Rakyat gak demo. Banyak spekulasi, banyak kebijakan yang barangkali yang pro rakyat dan pro. Ini yang perlu gambaran kita tentang analisis kebijakan itu, apakah yang terpenting itu adalah anggaran ini pro rakyat atau tidak, berdampak enggak pada kehidupan kita. Kalau kita bicara Indonesia, sumber daya alam atau pendapatan asli negara PAN ya, asli negara atau pendapatan asli daerah, pendapatan asli desa itu lebih banyak dominasi dari sumber daya alam yang dimiliki negara kita. APBN ini berarti APBN cetok Gusti Allah, cetok Sang Pencipta alam. Ini kalau dikelola dengan benar, KDI iuran cukup Indonesia. Pendapatan dari tambangnya, dari alamnya, dari apapun banyak sekali yang sebenarnya kalau ini dikelola dengan benar bisa mencukupi apapun menjadi kebutuhan dari masyarakat rakyat Indonesia. Tetapi karena tata kelola yang tidak benar dan dikorupsi sehingga uang itu seakan-akan habis. Coba Anda lihat di PLN misalnya, pernahkah di rumah kamu atau keluargamu nggak bayar listrik dalam 1 bulan? Pernahkah sampean tuku bensin itu hutang BBM? Kenapa BUMN yang seharusnya menjadi pemasukan negara kok jadi utang akeh? Mungkin logika kita, loh aku tuku bensin, tuku listrik nggak pernah telat, artinya pendapatan itu jelas, pemasukan itu jelas. Tapi kenapa hasil akhirnya kok tidak jelas? Sehingga mempengaruhi pendapatan negara, sehingga ketika pengalokasian juga akan berpengaruh. Nah, nek ana duit mek 100 didomong 200 ya apa carane itu kan. Belum lagi teknik atau politik anggaran. Politik anggaran itu bisa juga dipengaruhi dari usulan-usulan dari pemerintah, baik pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten, bisa juga
usulan-usulan dari anggota dewan atau DPR, wakil rakyat yang punya hak budgeting. Jadi dia punya usulan untuk, kalau di daerah itu sekarang itu ada istilahnya, ada reses, ada pokir, pengalokasian anggaran yang khusus penyalurannya melalui hasil reses, hasil rekomendasi DPR itu. Makanya DPR di Kabupaten Mojokerto bisa juga, kalau tahun kemarin itu hampir tiap anggota DPR dapat 500 juta per tahun. Kalau sekarang pun hampir miliar. Makanya DPR kadang kalau Anda punya saudara atau apa, atau lingkungan konstituen dari anggota dewan itu juga mendapat program dari DPR itu, yang sebenarnya itu adalah hak veto, hak prerogatif yang diusulkan melalui DPR, bukan uangnya DPR. Itu uang APBD yang disalurkan atau dialokasikan sesuai dengan rekomendasi DPR itu. Itu mungkin politik anggaran. Nah, struktur anggaran itu ada pendapatan daerah yang namanya PAD, ada transfer, ada lagi pendapatan yang sah. Jadi pendapatan yang sah misalnya terkait dengan retribusi, pajak, dan sebagainya. Kalau kota mungkin Clarissa di wilayah kota ya, Anda coba pendapatan tentang retribusi parkir. Ini sekarang pemerintah kabupaten kota lagi berdebat, lagi tarik ulur, membuat kebijakan masing-masing terkait dengan retribusi parkir sebagai wujud salah satu unsur pendapatan lain-lain yang sah. Bayangkan setiap pengendara atau pemilik kendaraan motor atau mobil itu setiap tahun kan dikenakan retribusi parkir. Kalau sepeda motor mungkin sekitar 15.000, kalau mobil sekitar 25.000 atau berapa. Nah, itu berapa ribu mobil. Itu yang ditarik. Nah, terus yang juru parkir dan sebagaimana itu kan juga store retribusi. Alasan retribusi adalah sewa lahan parkir di wilayah kota. Padahal sing parkir akeh wong akeh. Nah, ini kemarin kayaknya Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas Pajak melakukan sendiri-sendiri. Kalau dulu itu kan Mojokerto Raya, jadi ditarik 15.000 tapi diparut dengan entah persentase ke kota berapa, kabupaten berapa. Ini menjadi persoalan juga di pemerintah. Ini salah satu contoh kasus. Kayaknya kemarin itu ada salah satu mahasiswa yang niti tentang itu di Dishub, tetapi kayaknya nggak sampai ke sana, tetapi mengarah kepada akuntabilitas atau integritas dari pelaksanaan. Ini salah satu tema-tema bisa diambil. Kemudian kita kalau melihat belanja daerah itu bisa juga biaya operasional daerah. Operasional daerah itu bisa juga mulai yang utama itu adalah gaji, ya, honor dari perangkat daerah. Jadi gajinya bupati sampai staf sampai honorer itu ngomong gaji. Guru APK, guru makan dan minum, guru rapat dan sebagainya. Makanya ini menyerot anggaran. Kalau ada bisa melihat anggaran bisa juga. Mungkin kalau di pemerintah desa ditampilkan deh. Kalau di kelurahan itu kan biasa struktur bodi anggaran desa atau kelurahan ya. Jadi anggaran pendapatannya berapa miliar, anggaran belanja rutin sekian, infrastruktur sekian, untuk SDM berapa, pasti ada. Tiap desa ada. Tuh. Kemudian modal ini bisa juga perusahaan daerah, BUMD. Kalau di Mojokerto itu ada koyok sistem keuangan simpan pinjam itu Majatama itu. Kalau di desa mungkin ya bisa kalau sekarang itu kan diharapkan ada BUMDes, ada koperasi merah putih, ada koperasi apa itu modal. Bisa juga modal-modal yang tetap, artinya banyak
inventaris yang dimiliki oleh daerah atau aset-aset daerah. Misal kawasan wisata, kawasan gedung apa, stadion, apa itu kan termasuk modal tetap yang juga bisa menghasilkan pendapatan daerah. Kemudian ada pembiayaan daerah, penerimaan dan pengeluaran ini juga penting. Apa saja yang sekarang biasanya yang menjadi persoalan untuk hari-hari ini, minggu-minggu ini terkait dengan anggaran non budgeter, anggaran di luar perencanaan atau anggaran majority, anggaran kebencanaan, atau bisa juga nih sampean itu ada anggaran tak terduga. Makanya sampean ketika menyusun anggaran itu kan di terakhir-terakhir anggaran lain-lain. Biasanya akuntan publik kadang anggaran lain-lain nggak mau. Tapi sebenarnya anggaran itu memang harus ada berapa persen untuk dana cadangan ketika ada kebutuhan kebencanaan. Misalnya APBD disusun ceret, melonok banjir beres. Nah, itu anggaran dari mana? Apa yuk Sumatera ini anggaran itu disusun, anggaran wingi-wingi dianggap kalau bencana dikurangi hanya 500 miliar kata. Ternyata bencananya sangat besar. Misalnya kota ya, berantas meluap, melbu ngetan beres atau melbu itu kalau beres apa nih gak sak kota bakabeh misalnya Rolak Songo ketutup jeret, ati banyu meluap beres apa nih kak kota teh. Tinggi mana berantas sampai buminya. Misalnya ono banjir bandang dari Jombang dari meluap beres, kemarin ono kenceng alun-alun bedah beres ngetang kabeh. Kira-kira gak sak kota teh ae. Ketrojaya misalnya. Nah, itu terus anggaran dari mana? Nah, itu biasanya anggaran yang pada atau istilahnya non budget. Nah, ini adalah pengetahuan dasar. Ya. Nah, siklus dari APBD itu biasanya ada perencanaan. Istilahnya kalau di BPD itu ada RKPD, ada KUA, ada KUA PPAS. Nek nggo desa iku ono RKA, rencana penggunaan keuangan tahunan misalnya. Jadi dalam 1-5 tahun itu berapa, dalam skala prioritasnya apa. Di perencanaan itu ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya teknis. Tapi kalau misalnya di APBD ada APBD itu ada RAPBD itu ada misalnya apa? Nek secara global, dinas kesehatan dapat sekian miliar, dinas tenaga kerja sekian, kesehatan, pendidikan sekian miliar. Nah, setelah itu ada KUPPS yang lebih rigid lagi. Kesehatan itu apa? Pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana kesehatan misalnya. Ya, mulai dari rumah sakit, alat kesehatan dan sarana tenaga medis dan sebagainya, atau bisa pengembangan SDM sebagainya. Itu di KUPPS. Istilahnya di kabupaten seperti itu. Jadi setiap SKPD atau RKPD itu membuat rencana keuangan dinasnya masing-masing. Jadi misalnya di tahun ini dinas kesehatan ada program apa, atau dinas pendidikan dapat program apa. Skala prioritas mungkin 3-4 program. Misalnya dinas kesehatan hari ini melakukan program susu hari Jumat. Alasannya apa? Mungkin penanganan stunting, terjun pendidikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan makan susu gratis di hari Jumat. Tuh, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh. Ngomong pelaksanaan ya tergantung pada siklus waktunya. Biasanya susunan anggaran itu bulan sekian ini biasanya ulang ini sekali penetapan anggaran deh, atau untuk dilaksanakan di tahun 2000. Nah, siklusnya ada. Jadi mulai dan di bulan 1 mulai penetapan, mulai di bulan 3 mulai transfer. Ono duwe ya bulan 4, 5, 6 gitu. Karena bulan 1 loro ya
pinjam misalnya ini macam-macam lah. Itu tergantung daerah. Nah, ngomong politik anggaran macam-macam. Ada penata usahaan itu pelaporan sistem keuangan daerah. Kalau di desa itu ada namanya Siskuedes, sistem keuangan daerah, menggunakan aplikasi. Bahkan istilah e-government di keuangan ada Siskuedes. Di pemerintah daerah juga ada tata usaha itu. Jadi penggunaan anggaran itu by transfer, by sistem. Ya ono duit cash itu jarang. Jadi setiap apapun, misalnya Anda beli ATK, beli apa, penting itu pengguna uang transfer, ada bukti transfer. Nah, itu misalnya Anda kalau kepingin ahli di bidang keuangan daerah, Anda bisa kerjasama dengan akuntansi dan sebagainya. Makanya dulu itu ada mahasiswa ilmu akuntansi, ilmu ekonomi yang bekerja di pemerintahan untuk terkait dengan analisis keuangan daerah. Apalagi sekarang penggunaan sistem keuangan daerah. Kalau Anda misalnya mau meriset tentang itu bisa. Efektivitas sistem keuangan daerah apa? Saya yakin di pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah menerapkan itu, tapi mungkin ya, belum 100%, tetapi sudah mulai berjalan. Artinya penggunaan uang itu sudah ada standarnya, sudah ada tingkat honor peserta atau pelatihan itu aja ditransfer kok, walaupun 75.000 ditransfer, 25.000 ditransfer. Nah, urusan keuangan biasanya orang tuh kalau hari-hari ini zaman era teknologi lebih percaya kepada sistem seperti itu. Walaupun kenyataannya wah ini nenek 20.000 gak cukup. Akhirnya 20.000 ditambah. Misalnya rumahnya Mojosari, mau rapat ke kota, itu kan nggak mungkin 20.000 lo paling lagi transport dok, kayak tunggu bensin, deh apa entek kan. Tetapi karena efektivitas nggak mungkin. Nah, kemudian kalau kita belajar secara menengah berbicara tentang analisis teknis, artinya ngomong teknik dasar itu, misalnya Anda mau mengambil analisis tentang dasar keuangan daerah, yo bicaranya tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang aplikasi, bagaimana landasan hukumnya, perubahan, dampak perubahan aturan Kemenkeu terhadap atau dampak efisiensi keuangan negara terhadap pelaksanaan APBD di daerah. Ini kan banyak daerah-daerah yang kemarin dipangkas, artinya diefisiensi. Di Kabupaten Mojokerto itu hampir berapa miliar, 500 miliar atau berapa tuh. Sehingga ya apa sih ya ngatur ini, ya sama halnya Nabila misalnya kebutuhan anggaran bojomu sak minggu wis aku meni masak ini wis kok tulis tiba itu belanjani mek 100.000 ya apa ngatur ini. Nah misalnya Clarissa pokoknya kan sampai sedina dek tak jatah 50.000 sik dek 50.000 kok gawe apa kira-kira. Nek kok gawe nang warung ya sekali aja ya. Tapi kan jen namanya ibu-ibu, wah dek 50.000 ya apa ya. Wis tak tukokno beras setengah kilo wis. 50 setengah kilo berarti katakanlah harganya 13.000 atau 14.000 lauknya, minyaknya apa nih LPG kan 1 bulan sekali yang harian. Nah itu contohnya hal rumah tangga kecil. Kalau di daerah berarti rumah tangga daerah. Saya yakin setiap institusi, setiap organisasi, setiap apapun pasti ada anggaran pemerintah. Wes kurang 10 menit lagi. Tuh. Jadi penggunaan keuangan di daerah itu seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ada adik mau meneliti atau menganalisis tentang dasarnya, ya berarti tentang membahas tentang bagaimana pemahaman, bagaimana landasan hukum, struktur anggaran sebagainya. Kalau rodok menengah, berarti kita sudah mulai memahami tentang bagaimana analisis teknisnya. Ya, sampai fokus kepada dinas apa misalnya. Nek kon ngomong pendidikan kan gede,
ngomong sing cilik-cilik ae wis dinas pertanian atau dinas sosial atau dinas apa lah. Nah, itu di keuangannya bisa. Analisis pendapatan daerah, misalnya tentang analisis pertumbuhan PAD. Ini ngomong kabupaten ya ini. Tapi secara teknis itu bagaimana pemerintah daerah meningkatkan PAD. Misalnya teman-teman kemarin tentang wisata di Pacet tuh, bagaimana tata kelola objek wisata air panas atau banyu panas di Pacet dalam meningkatkan APBD daerah. Bagaimana sistem, kamu bisa melihat potensi apa yang sekiranya itu bisa menghasilkan, atau mungkin secara global target APBD-nya berapa, target APBD di kabupaten, daerah, kota misalnya tiap tahun targetnya adalah 200 miliar misalnya, dari mana saja. Jadi Anda bisa melihat kalau iki wis rada meneng nek bahasa teko iki. Ya, jadi misal pertumbuhan APBD. Kadang kan ada inovasi atau mungkin Anda bicara tentang daerah tentang inovasi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang wisata, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang apa. Atau bisa juga di sektor UMKM dan sebagainya. Ini banyak. Kemudian ada rasio kemandirian fiskal daerah. Fiskal daerah itu berarti tentang pengadaan, tentang apapun. Kayak MBG itu kan diharapnya meningkatkan fiskal daerah. Potensi-potensi yang ada daerah itu bisa termanfaatkan dari program kebijakan itu. Ada juga ketergantungan terhadap transfer pusat. Nah, transfer pusat itu biasanya kan jelas pembagian pajak atau distribusi pendapatan negara kepada pemerintah daerah. Atau bisa juga uang itu mlebu nang pusat dhisik, mari ngono di transfer ke seperti itu. Nah, ada juga terkait dengan analisis efektivitas dan efisiensi PAD. Jadi ya apa dodolane tiket misalnya. Jadi misalnya kalau di Kabupaten Mojokerto ada wisata religi di Trawulan, apa jenis Troloyo. Itu sudah ada kakak kelasmu yang meriset tentang itu. Bagaimana tata kelola wisata religi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan desa. Inovasinya apa? Yo tempat yo sawangane yo iku religi rek, tetapi itu kan banyak yang hadir, artinya banyak masyarakat yang berkunjung sehingga berdampak. Yo kalau kita bicara impact atau RIA kemarin itu bisa juga impact dari sebuah kebijakan itu akan menghasilkan pergerakan ekonomi di sekitar. Sehingga parkirnya bagaimana, penjualan warungnya piye dan itu. Karena tentunya ketika masyarakat banyak situ juga membutuhkan efek itu. Ya butuh ngombe, ya butuh istirahat, ya butuh oleh-oleh, ya butuh hiburan dan sebagainya kan. Ini yang terjadi ketika kita ngomong efisiensi dan efektivitas, atau bisa juga ngomong inovasi tentang atau ya Arab Saudi ini, pendapatan paling gede ya bukan dari minyak. Dan setiap tahun tamunya saya teko sak donya jutaan. Apa ya gak butuh mangan, ya gak butuh kabel turu, gak butuh. Nah, ini kalau Anda melihat di daerah berarti potensi apa, bisa wisata, bisa fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat sehingga ada retribusinya. Itu yang terjadi. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang analisis belanja daerah, ini biasanya kita bicara tentang bagaimana pemerintah daerah itu membelanjakan untuk operasional. Ini biasa tender-tenderan.
Anda ingat nggak kasusnya di DKI Jakarta, mosok belanja ATK sampai tuku pulpen 150 miliar mau juta itu. Ya tuku sak pabriknya ya. Ya mungkin saja kalau itu memang semua instansi di drop dari pembelian daerah bisa saja seperti itu. ATK misalnya. Atau belanja-belanja yang lain, kebutuhan tentang rumah tanggaan pemerintah daerah. Ya, bisa juga fasilitas umum atau mungkin kendaraan dinas. Kendaraan dinas itu kan yo nek wis jenenge pejabat gak mungkin rek duwe dhewe. Yo mesti ono anggaran bensine piro, perawatane piro dan sebagainya. Nah, dinas perhubungan itu juga ada namanya subbagian tentang bengkelnya. Itu nek kadang ditarik APBD. Jadi dia ditarget untuk menghasilkan dari usaha bengkel mobil itu stok kepada pemerintah daerah. Misalnya ada yang 200 juta, ada yang makanya misalnya sampai niti tentang koyo niku kabupaten niku pajak. Nek wis tahun-tahun sakmene ngono APBN atau target pendapatannya udah nyampe ya Mas Pak biasanya apa-apa. Nek kadang kene arek-arek ngajakno proposal minta dispensasi 50%. Tak apa nek wis terpenuhi target pendapatan daerahnya mungkin dia akan Kemudian ada juga tentang rasio belanja publik dan belanja aparatur. Ya, tadi yang saya sampaikan ada struktur bodi anggaran. Anggaran daerah itu kalau Anda membaca itu kan mayoritas yang saya pelajari beberapa tahun yang lalu itu rata-rata daerah itu hampir 60%, 65% belanja daerah, belanja rutin. Yang 30% baru kembali ke masyarakat. Gaji pegawai, misalnya di Mojokerto, PNS yang ono piro rek Mojokerto. Kan PNS yo. Pegawai negerinya, ASN-nya hampir 3.000. Nah nek iku gajine katakanlah rata-rata 3.000 4 juta kata. Terus berapa miliar? Per bulan per tahun. Apalagi makanya kalau Anda mendengar di pemerintah pusat banyak guru itu membebani anggaran mangkel titik ya. Padahal banyak ASN itu juga yang pensiun kan juga digaji. Artinya jumlah ASN yang aktif berapa, yang pensiun berapa, ini kan juga anggaran daerah yang nah, ini sampai meninik tadi kaur keuangan desa, nyusun anggaran belanja desa, ya itu bisa. Siapa sih bendaraan hima biyen? Marta. Ya apa oleh nyusun anggaran? Paling enggak ya wong akeh Pak, tapi kan banda awamu. Nah, itu ada politik anggaran. Nah, nek sampean apalagi perempuan gak di politik anggaran, ya iku mang Clarissa. Dek, per hari sampean tak belanjani 50.000. Kira-kira tak gawe apa? Ya nek urip wong loro gak apa-apa, nah nek anake sekolah SD, SMP, sangune sekolah kata hampir 10.000. Lontek Mas, gak cukup habis. Atau mungkin 1 bulan sampean tak belanjani 4 juta lah. Iku nek levelnya rendah itu sak muni wis rendah. KHL itu kebutuhan hidup layak itu. Tapi nek rumah tangga sing gede yo bisa juga per bulan 10 juta, 15 juta, 20 juta. Ada nek artis ya bisa 200 juta iso. Toko akeh Pak lah, asistene piro, mobile piro ya. Anune piro, ngopine gak gelem ngene ngopi kilos. Ngopi ini kok kafe, mangani kok restoran yo gak cukup. Tapi embone ndelok rejengane sampeyan ngene iki kira-kira dibelanjane piro. Lah wis sing real mungkin Nabila. Ya Nabila wis sampe dibelanjani piro. Iku mumet sampean kok. Kok nek sampean kurang mosok ate mencocoe terus. Nancene mampu ning bojone sakmono. Ya piye? Nek sampean bojone ASN.
sing gajine paling 5 juta. Kan sampe njaluk kabeh. Lah bentinane. Mosok katene korupsi. Lah bencana lah donya lah. Di daerah juga seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan apa sih integrasi atau hubungannya dengan ilmu kita, integrasi ya dengan good governance, pemerintah yang baik. Nah, nek awakmu rumah tangga yang ngono, rumah tangga itu akan utuh, akan sejahtera, akan bahagia. Nah, awakmu manage keuangannya bagaimana? Yo ada kalanya perempuan itu yo gak isonan. Ono sing wah iki ono Shopee cekak wah aku mau diskon rek. Mau cekot ae. Minyak Mas murah. Biasanya aku nek tuku nang toko 30.000 iki lho, Shopee mek 17.000. Ada aku tuku 5 lho entek lho. Mangan minyak aku. Yo ini ya pengalaman. Artinya ya mohon maaf saya sejak kecil padahal aku jembek, padahal aku gak seneng ya. Mau tidak di bendahara wangkel padahal sampai di rumah di tahun berapa ya 2005-2006 itu bendahara masjid. Wah terus tambah ruwet ya urusan akhirat, jelas sih urusan akhirat nek karuan bendahara organisasi ngono duwe urusan dunia ngono tok. Nah nek urusane masjid urusane jariah apa nih kaya breset titik dosa kan breset dicelat wong wadah. Nah urusan keuangan itu yo sampai sanawiyah lho. Rasa ku anggaran wis tak lironi lho rek. Lu tak tulis maneh cik. Minus ya apa iki? Ketepatan, kejelian, kejujuran. Makanya di awal saya sampaikan kalau Anda ingin uji seseorang, coba urusan keuangannya bagaimana. Kalau kamu ngetes kesetiaan temanmu, coba tes urusan keuangan. Iku nek kanca, iku cek wong liya. Sedulurmu dhewe wis. Saudara kandungmu wis. Ya, sedulur iku wong ngene, dhuwit gak bukan biasanya ya. Iso uga bil ngene iku ya. Antarane iki dhuwit uangnya suami, uangnya istri. Oh, ya bukan. Itu ya sangat riskan sebenarnya, tetapi ngomong akuntabilitas, ngomong integritas itu diujinya di situ. Apalagi kalau ngurusi publik wong akeh, pemerintah daerah, pemerintah desa. Sekali lagi saya tekankan itu, sehingga ketika ngomong pembelanja daerah, pembiayaan itu juga ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah kadang yo opo ini gak ada duit, gak ada duit cash sih, kas online gak ono, kas dah gak ono. Nah, politik anggaran, makanya nek kadang pemerintah daerah itu nek kepengin kentaan duit, rotasi jabatan, ujahat. Artinya rotasi jabatan, wis kon dadi camat 500 juta, dadi kepala dinas 300 juta, kepala sekolah SD 50 juta. Iku akhirnya kan duit mlebu nang kene daerah mlebu nutupi bacaan maneh. Saya pernah melakukan aksi kepada pemerintah Kabupaten Mojokerto terkait dengan silpa. Di laporan keuangan silpa pemerintah daerah kita itu hanya 60 miliar. Tetapi ketika saya hitung di lebih dari 100 miliar. Saya tanyakan ke DPR, bingung DPR, lho ya apa ini? Iki lho data sampean Pak, ini lho LKPJ. LKPJ itu laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahunan. Berik rek. Masih bupatinya hari itu. Itu pernah saya di pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto. Makanya sampean kalau terkait dengan analisis kebijakan keuangan daerah, Anda harus punya data RAPBDes, LKPJ, baru KUPPAS mau, 4 data itu kalau kamu pegang, kalau Anda menjadi aktivis, mau menangan, yo kamu menangan itu gak.
Artinya kalau mau mengkritisi daerah dengan data itu loh ya, RAPBD, APBD, KUPPS, LKPJ, wes itu, wes gak iso obah kepala dinas gak wani obah. Halaman sekian Pak, pos anggaran nomor sekian, RAPD tahun sekian, ini di cross check dari rencana, pelaksanaan, penggunaan, pelaporan, seret, ini yakin wes, ya itu mang jenenge wong kan macam-macam, omane kepala daerah rodok kapaten ngerti administrasi ya, brabol ngono, ada. Saya nggak salah 2 kali atau 4 kali terkait dengan anggaran di kabupaten waktu itu ketika saya terjun di LSM. Yang terakhir itu baru waktu itu kepemimpinan MKP terkait dengan tunjangan Madin. Di APBD kita itu 11 miliar, diperuntukkan untuk 9.000 orang, pas saja. Tetapi di LKPJ datanya hanya 4.500 penerima, anggaran 500. Berarti yang diserap hanya berapa? Sekitar 5 miliar, 6 miliar. Lah yang 3 miliar, 5 miliar kemana? DPR saya cross check, wah itu rahasia Mas. Itu baru sub item loh. Perbuknya ada tanda tangan sekian. Jadi ada perbuk pencairan itu, kemudian itu saya teliti, terus saya cross check ke penerima. Bapak Ibu nerima berapa? Ya, sakjane 500.000, dipotong 100.000 loh. Wis APBD ini hilang 5 miliar, yuk real di masyarakat. Guru Madin dipotong 100.000, gak lemes aku ya. Itu. Kena itu. Iwak terus no, ya iso bulan barang. Akhirnya wah. Akhirnya ada konsolidasi, kita audiensi dengan DPR, dengan kepala SKPD yang menangani itu, solusinya bagaimana? Saya nggak mau urusan hukum, tapi hak dari masyarakat harus benar-benar dihasilkan. Itu yang menjadi target. Bukan persoalan hukumnya, tetapi hak masyarakat, hak penerima harus diberikan secara benar. Itu salah satu, dan ngomongkan dari urusan keuangan sangat sensitif dan riskan sekali. Orang bisa hebat, bisa kuat, bisa lemah sekalipun karena uang juga bisa. Ngomong teori sosial, yang menjadi raja ya harta, wanita, tahta, ya, nah itu, benar nggak? Ya, Marta itu juga racun itu. Marta itu juga racun itu. Yo iso bacokan gara-gara Marta, yo iso ngono lho. Wong kok ngomongin lah, betul mbak aku kok saiki ambek iki ya apa sampe sing di pacar sampean, nah itu. Ya cokan ngene ya. Iya nek pas sing iku wadah. Kemudian kesesuaian belanja dan prioritas pembangunan. Ini juga menjadi kajian analisis Anda kalau Anda mau. Kalau di kota mungkin saya isi rame ya tentang PBN. Nek ngomong pusat, coba pemerintah era Jokowi, SBY misalnya, wah Hambalang, Jempoy, wah tambah gede-gede mana. Nek gue desa-desa paling urusan cilik-cilik ya, paling urusan BLT, urusan apa sih ya jadi gue desa. Tapi nek tinggi levelnya kabupaten, kota. Oke, kemudian tentang silpa, ya. Pembiayaan silpa, pembiayaan utang daerah kadang juga ketika ada proyek-proyek yang multi-yes, artinya apa? Program kegiatan yang tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Misalnya kalau di Kabupaten Mojokerto yang saya tahu itu pembangunan masjid jamek di
mana Dumendo, Soko, ngarep kecamatan Soko, Trawulan, arah Trawulan. Itu kan gak mungkin anggaran 1 tahun itu diblek. Misalnya membuat masjid itu anggarannya hampir 100 atau 1 triliun atau 500 miliar kata. Nah nek 500 miliar langsung diblekno rumo bleng. Ini liyane kauman rek. Akhirnya kan di tahap tahun ini 100 miliar. Di 5 tahun mari. Risiko fiskal daerah juga seperti itu. Fiskal ini, pengadaan daerah ini juga sebenarnya sangat rawan korupsi, sandra dan sebagainya. Saiki misalnya level cilik-cilikan MBG misalnya, sopo sing nyuplai beras MBG di wilayah ada di sini nasional dan di daerah kabupaten Mojokerto. Ini kan banyak permainan juga. Yo, bukannya curiga, tetapi itu harus ditenderkan, itu harus transparan. Yang visi misi dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi sekitar. Nah, ini misalnya diimpor toko itu ya salah. Banyak para koruptor yang maklaran ngomong itu. Ini kan enggak impor gula, impor beras, impor garam, impor wah banyak. Bahkan ada yang ramai kemarin itu ekspor nikel misalnya. Gue laporannya 100.000 ton. Tapi faktanya di perusahaan sana yang masuk di perusahaan luar negeri 1.000 ton. Yang 900 itu laporan melok sopo rek pajaknya itu loh. Berarti kan merugikan negara berapa triliun. Ya. Oke, kemudian ada analisis kinerja. Kalau Anda lihat, ini kinerja itu biasanya konsep anggaran yang berbasis kinerja. Ada yang seperti itu, Tukin atau proyek-proyek. Kalau dulu di pemerintah Orde Baru, Orde sebelumnya itu kan anggaran itu diberikan semua daerah rotong. Tapi sekarang kan enggak, berbasis kerja itu artinya di mana dinas itu inovatif, banyak program untuk masyarakat dan itu dilomba. Kok desa yang desa ini kreatif, gelem bekerja ya diglontor terus proyek. Nek gak gelem kerja semua risiko tuh mang ruwet-ruwet senang ini seperti bayaran ya wis ya gak diglontor akeh-akeh. Kok misalnya dikei akeh ya bingung. Misalnya ono Marta, ono Nabil, ono Clarissa, ono Alfi. Iki kira-kira hari ini dibelanjani piro macam ketok. Alfi nek misalnya dibelanjani 1 miliar, wah. Kata ditandanan ngono kan. Omane dikene Marta, wah wis seminggu entek duwe iki ya. Jadi kalau Anda ingin uji kemampuan seseorang bisa juga seperti itu. Misalnya hari ini kalau Anda seorang ahli bidang keuangan, wis telu narik akuntansi, sapa sing paling pinter kon mrene. Mbak, sampean tak kasih uang 2 miliar, saya buatkan perencanaan kegiatan. Kira-kira nggih kegiatan apa 2 miliar? Iku nek ngomong organisasi. Tapi nek ngomong rumah tangga menit coba. Podo-podo dibajani 100.000. Kira-kira barang nama Alfiana. Si nama Alfiana, Bagi 100.000 kira-kira masak apa sih? Dadi apa rupane duit 100.000? Oh, jono saving Mas 20.000. Iki apa saving 20.000 ya nggo jagani bengi bae kurang apa gak tuku bakso tuku sego goreng kan ngono ya. Atau mungkin biasa juga selempitan lah biasa itu. Makanya di dalam pembukuan ini ngomong real, ada buku besar, ada buku kecil, ada buku selempitan. Iki real ya. Ayo. Wis ono buku besar, ya buku Indo. Ada buku kecil, sing kan mari belanja apa lah, dilebokno lah kalau buku gede. Ono sing buku selempitan, iki mang lo susuke kurang. Terus aku nomboki itu duit laporan buku catatan selempitan cilik, kertas cilik ini biasanya. Iku, ayo, saya pernah itu ngaudit di desa, karena itu konon lihat ya. Ternyata
meneng-meneng Alfiana lo diutang nang ngene toko sebelah bendol setahun misalnya atau mungkin seminggu mau ditagih lho kok dek kenapa sampean kok sampean lawet tak bendina nih sih iya mas iku ngene-ngene wingi ana buan ngene ana arek-arek rene aku ya wis utang dhisik lho ya sebenarnya nggak salah tetapi di luar atau mungkin ada juga emang ono promo ya mas promo murah lah akhirnya blonjomu 50.000 kok tukokno gula kabeh kok. Oke, kemudian keterkaitan APBD dengan RPJM dan RKPD. Nah, ini salah satu dokumen yang sampean harus punya. Nek sampean LSM, aktivis, PMII, MHM, nek duwe dokumen iki, duwe RKPD, duwe RPJM. Wis tenang loh. Ojo angger nyocot sing penting selfie Pak ngono ya ngeng ngomong dawur pokoke ngene barang pas audiensi klung dijawab mbek kabite ngene wis gak iso jawab ya kamu ngono korupsi buat apa nih Dek ngene Dek padha mek sampeyan nek bilang takoni bojone sampeyan ming lak tak dik 50.000 Dek sampeyan gawe apa ayo jawab apa kon ayo sampeyan ojo ngomong romansane Dek satu saya ngarep piro sih Mas yo ojo ngono rek biasanya LSM atau organisasi aktivis DPR itu kadang kudu bayi data nek ngomong publik ya kemudian indikator output dan outcome ini juga ketika ngomong kinerja itu biasanya kalau range-nya apa dan rencana operasional. Nek pemerintah daerah berarti ono RPJM, ono RPD, ono RKA, ono KUPPA, ono apa itu harus pemane itu publik rek. Terus value for ekonomi, efisiensi, efektivitas. Itu ketepatan anggaran sebagainya. Nek kadang itu nek yayasan itu ya apa carane iso duwe silpa. Tapi nek kabupaten anggaran daerah, anggaran pemerintah publik ya harus pas. Justru kadang itu dianggap apa korupsi, penyalahgunaan atau tindakan pidana korupsi. Misalnya di pemerintah daerah menurut perencanaan anggaran, uang 100 juta, 100 miliar itu bisa digunakan pembangunan jalan cor sepanjang 20 kilo. Ideal itu wis. Gak usah potong-potongan itu dadi 20 kilo. Nah, tetapi kenyataannya sing tengah dalan ono pajak ya ono alat terusan. Akhirnya duit 20 juta iki, 100 juta iki gak sampai 20 kilo. Ya dadi tapi kualitasnya bisa juga dikurangi dan sebagainya. Atau nek di desa semua kegiatan itu kan diuangkan. Dulu zaman saya ingat saya uang 15 juta itu jadi 100 meter pavingisasi. Berarti uang 15 juta itu jadi paving sepanjang 150 meter kali 3 meter. Nah, itu anggaran kok ya gede. Walah itu loh 10 juta tadi. Ya, tapi di dalam penganggaran biasanya tukangnya piro, konsumsinya piro, itu dihitung kabeh. Sehingga uang 15 juta itu cukup untuk 100 meter. Tapi kenyataannya pengerjaannya dilakukan secara gotong royong. Sehingga anggaran untuk tenaga kerja bisa berkurang. Konsumsi misalnya. Ome Marta, ngarepe omah alhamdulillah mungko di paving rek. Akhirnya ngetokno sak ember, kopi sak termos. Itu sebenarnya anggaran sudah ada, tetapi kan situ swadaya sehingga anggarannya lebih. Wah, timbang duit lu ditambahno rek, dicek dawa. Berarti 120 meter. Itu kalau ada audit kena itu. Walaupun lebih. Ya. Apa maneh kurang? Itu akuntabilitas keuangan daerah, keuangan publik itu ada aturannya.
sakjane nek ngomong masakan kemanfaatannya lebih besar. Tetapi menurut keuangan nggak boleh. Sama halnya ketika sampai nang desa. Kebijakan pemerintah itu untuk sembako itu kan 20 kilo per orang. Tetapi kenapa kok dibagi 5 kiloan? Akhirnya kebijakan lurah wis bagi 5 kiloan aja cukup bumi. Iki nek dicukup didom 20 kilo sesuai aturan kebijakan. Ya hanya yang penerimanya hanya 50 orang. Sampeyan gelem ngenteni 3 wulan pisan ganti wis 3 wulan saiki sampean, 3 wulan iki sampean atau wulan iki sampean ngono sampean. Nek ngono gak apa-apa. Wah, nek kadang lu ya apa wong mangan kene ditunda sak wulan kas ngono. Akhirnya didom roto ae wis. Itu kan sebenarnya seperti itu adalah tindak pidana korupsi walaupun gak mangan duit kemanfaatannya. Terus nyiasatin gimana? Ya harus ada berita acara. Nah ini ada berita acara berarti ada ringkasan, ada tuntutan bisa di. Oke, kemudian di pemahaman tentang APBD berikutnya kita bisa juga memahami tentang analisis kritis dan strategis. Artinya melihat pendapatan daerah. Ono sing daerah itu pendapatannya tinggi. Kayak Bojonegoro misalnya. Karena kebetulan ada bonus geografi, bonus Tuhan. Ono tambang minyak ini misalnya. Akhirnya kan pendapatan daerah itu kan juga tinggi. Melebihi pendapatan APBD daerah. Sehingga anggaran belanja daerah itu bisa dibon, bisa dicukupi dari sehingga lebih dari daerah-daerah yang lain. Bisa seperti itu.